Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Anak-anak, sampailah kita pada tema terakhir kelas 5, yaitu tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Mari kita belajar bersama. Cikidot. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu sebagai berikut. Masuk ke muatan yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Di muatan bahasa Indonesia ini, sisi yang pertama menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Anak-anak, apa sih teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Lalu bagaimana ya caranya menggali informasi dalam teks non-fiksi? Berikutnya, menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang ide pokok? Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Selanjutnya, menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Kedua, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya, serta gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Selanjutnya, membuat ringkasan teks non-fiksi. Menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi adalah yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan sesama. 2. Menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EYD. Selanjutnya, menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Masih ingatkah anak-anak tentang peta pikiran? Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasanya disajikan dalam bentuk cabang seperti pohon. Selanjutnya, untuk mengurai informasi menggunakan peta pikiran, kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Selanjutnya, mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sikap tubuh yang tegap ketika presentasi. Ya, kalau mau presentasi nggak boleh bungkuk ya. Adanya kontak mata dengan pendengar, matanya itu melihat audiens gitu. Selanjutnya, penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan. Dan terakhir, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan salam penutup. Tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPS, materi letak geografis Indonesia, unsur pada peta, dan penampakan alam pada peta. Letak geografis Indonesia. Pada materi sebelumnya, kita sudah pernah belajar tentang letak geografis Indonesia. Nah, apa sih itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Setiap negara memiliki letak geografis yang berbeda-beda. Begitupun dengan Indonesia.
Letak geografis Indonesia berbeda dengan negara lain. Tahukah kamu bagaimana letak geografis Indonesia? Berdasarkan letak geografis, Indonesia dibagi oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis tersebut membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Penyebabnya adalah posisi Indonesia yang strategis berada di antara dua benua dan dua samudra. Letak geografis dapat digambarkan dalam sebuah peta. Ketika kalian melihat atau membuat peta, maka kalian perhatikan unsur-unsur peta. Yang pertama ada judul peta. Judul peta menunjukkan isi yang akan digambarkan dalam peta. Biasanya terletak pada bagian atas. Yang kedua, skala peta. Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dan jarak yang ada pada peta. Yang ketiga, simbol peta. Simbol peta berupa lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Yang keempat, legenda. Legenda berupa keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam atau objek yang digambarkan. Yang kelima, insert. Insert berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta. Yang keenam, garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang, yaitu garis yang mendatar, dan garis bujur, yaitu garis yang tegak. Garis astronomis berguna untuk mengetahui posisi suatu objek pada peta utama. Yang ketujuh, garis tepi. Garis tepi adalah garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta. Biasanya berbentuk segi empat. Yang kedelapan, petunjuk arah atau arah mata angin. Berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Perhatikan peta berikut. Kita akan tunjukkan unsur-unsur pada peta ini. Yang pertama, judul peta. Selanjutnya, skala peta. Selanjutnya, simbol peta dan legenda. Selanjutnya, insert. Selanjutnya, garis astronomis. Selanjutnya, garis tepi. Selanjutnya, petunjuk arah atau arah mata angin. Itu adalah 8 unsur yang ada pada peta. Kenampakan alam pada peta. Selain letak geografis, kalian dapat mengetahui kenampakan alam sebuah daerah pada peta. Dengan mengetahui kenampakan alamnya, kalian dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencarian penduduk di sekitarnya. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kenampakan alam akan berpengaruh terhadap mata pencarian warganya. Misalnya, penduduk di daerah dataran tinggi biasanya bermata pencarian sebagai petani sayuran. Penduduk yang berada dekat dengan laut bermata pencarian
sebagai nelayan atau berwirausaha di bidang pariwisata. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Perhatikan simbol-simbol pada peta yang ada di Indonesia maupun ada di negara lain berikut ini. Di situ ada batas administrasi, perhubungan, skala, kota dan perkotaan, topografi. Tema 5, subtema 1, muatan pelajaran SBDP tentang tangga nada. Tangga nada. Tangga nada adalah kumpulan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada ada dua macam, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Pada tangga nada diatonis tersusun atas dua macam, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Yang pertama adalah tangga nada diatonis mayor. Adapun ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis mayor antara lain sebagai berikut. 1. Lagu bersifat optimis dan penuh keyakinan. Yang kedua, dinyanyikan dengan riang, gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. Yang ketiga, diawali dan diakhiri nada do. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. Yang keempat, jarak atau interval nadanya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Lagu bertangga nada diatonis mayor banyak ditemui pada lagu anak. Misalnya, lagu bertema hewan atau tumbuhan, seperti lagu yang berjudul Burung Kutilang, Burung Hantu, Lihat Kebunku, dan Kucingku. Sedangkan lagu nasional yang bertangga nada diatonis mayor, contohnya Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita dengarkan salah satu contoh lagu dari tangga diatonis mayor yang berjudul Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Yang kedua, lagu bertangga nada diatonis minor. Adapun ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor antara lain adalah sebagai berikut. 1. Lagu bersifat sendu, sedih, dan hikmat. Yang kedua, jarak atau interval nadanya adalah 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, 1. Yang ketiga, urutan nadanya dimulai dengan nada A atau La dan diakhiri dengan nada A tinggi atau E. Contoh lagu bertangga nada minor antara lain
lagu Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Terima Kasihku, Syukur, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita dengarkan salah satu contoh lagu tangga nada diatonis minor yang berjudul Mengheningkan Cipta. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara, nan gugur remaja dirigaan bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenang, wahai bunga putra bangsa. Jasa kau jaga berita bagi Indonesia merdeka. Menyanyikan lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor dengan iringan alat musik. Lagu dapat dinyanyikan dengan iringan alat musik ritmis atau melodis. Apa itu alat musik ritmis atau melodis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis biasanya dimainkan dengan memperhatikan ketukan lagu. Contoh dari alat musik ritmis antara lain gendang, triangle, maracas, dan tamborin. Sedangkan alat musik melodis adalah alat musik yang dapat melantunkan melodi sebuah lagu. Contoh alat musik melodis antara lain recorder, pianika, gitar, biola, dan piano. Terima kasih, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.